Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Selamat datang di pembelajaran fisika pada pagi hari ini. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga pada pagi hari ini Ananda semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai persamaan Bernoulli. Nah, sebelumnya Ibu akan mereview sedikit materi kita pada minggu lalu. Nah, di sini siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Yaitu mengenai kontinuitas fluida. Nah, siapa yang tahu apa itu kontinuitas fluida? Jadi, persamaan kontinuitas itu adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, pada umumnya fluida yang mengalir itu masuk ke dalam suatu volume yang dilingkupi permukaan di titik tertentu akan keluar di titik yang lainnya. Nah, jadi pada persamaan kontinuitas ini, pada fluida tak termampatkan hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampangnya selalu konstan atau A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, Ananda Ibu rasa Ananda telah memahami materi kita pada minggu lalu. Nah, di sini coba Ananda Ibu perhatikan gambar pada slide yang ditampilkan ini. Di sini dapat dilihat yaitu gambar sebuah kereta api. Nah, bila Ananda Ibu berdiri di dekat rel dan kebetulan lewat serangkaian kereta api yang sangat cepat, maka apa ya kira-kira yang Ananda Ibu rasakan? Ya, tentu saja kita merasakan seakan-akan ditarik menuju rel. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, menentukan besaran-besaran fisika terkait persamaan Bernoulli dengan benar. Yang kedua, menerapkan persamaan Bernoulli pada perhitungan fisika. Nah, dapat Ananda Ibu lihat pada gambar. Pada gambar di slide ini adalah adanya sejumlah fluida dalam pipa yang mengalir dari titik 1 ke titik 2. Nah, titik 1 itu lebih rendah daripada titik 2. Dan ini berarti bahwa energi potensial pada fluida di titik 1 lebih kecil daripada energi potensial fluida di titik 2. Kita ingat bahwa rumus dari energi potensial itu adalah massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Nah, luas penampang 1 itu lebih besar daripada luas penampang 2. Nah, jadi menurut persamaan kontinuitas, di mana A dikali V itu adalah konstan, sehingga kecepatan fluida di titik 2 lebih besar daripada di titik 1. Dan ini juga berarti bahwa energi kinetik fluida di titik 1 lebih kecil daripada energi kinetik fluida di titik 2. Nah, kita juga harus ingat bahwa rumus dari energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Jumlah energi potensial dan energi kinetik adalah disebut dengan energi mekanik. Dengan demikian, energi mekanik fluida di titik 1 lebih kecil daripada energi mekanik fluida di titik 2. Nah, secara matematisnya, hukum Bernoulli ini dapat dirumuskan sebagai P1 ditambah setengah
P setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1 sama dengan konstan. Nah, jumlah dari tekanan P, energi kinetik persatuan volume atau setengah rho V kuadrat, dan energi potensial persatuan volume atau rho GH memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Jadi, ada dua kasus dalam persamaan Bernoulli ini. Yang pertama, yaitu mengenai fluida tak bergerak atau fluida statis. Nah, untuk fluida tak bergerak ini, kecepatan V1 sama dengan V2. Sehingga persamaannya menjadi P1 ditambah 0 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 0 ditambah rho GH2. Atau P1 dikurang P2 sama dengan rho GH2 dikurang H1. Nah, persamaan di atas ini adalah bentuk lain dari persamaan tekanan hidrostatis dalam cairan yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, yaitu mengenai fluida yang mengalir atau fluida dinamis dalam pipa mendatar. Nah, dalam pipa mendatar atau horizontal, tidak terdapatnya perbedaan ketinggian H1 sama dengan H2, sehingga persamaannya menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat, atau P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, pada persamaan di atas menyatakan bahwa jika V1 besar dari V2, maka P1 besar juga daripada P2. Nah, ini berarti bahwa di tempat yang kelajuan alirnya besar, tekanannya kecil. Sebaliknya, di tempat kelajuan alirannya kecil, tekanannya besar. Pernyataan ini kita kenal sebelumnya sebagai azas Bernoulli. Nah, berikut contoh soalnya, di mana air mengalir dalam pipa horizontal dari titik 1 yang penampangnya lebih besar, yaitu jari-jarinya 6 cm. Ke titik 2 yang penampangnya lebih kecil, jari-jarinya yaitu 4 cm. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika perbedaan tekanan antara kedua titik tersebut adalah P1 dikurang P2, yaitu 5200 Pascal, maka kelajuan air dalam penampang besar atau V1-nya adalah. Nah, berikut pembahasannya. Di sini diketahui bahwa R1-nya yaitu 6 meter, R2-nya yaitu 4 meter. Selisih dari kedua dari tekanan itu atau P1 dikurang P2-nya yaitu 5200 Pascal. Yang ditanyakan yaitu V1. Nah, untuk menjawabnya, pertama kita menggunakan rumus persamaan kontinuitas, di mana memberikan bahwa R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Di mana V2-nya yaitu R1 kuadrat dikali V1 dibagi dengan R2 kuadrat. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus sehingga didapatkan untuk V2-nya yaitu 9V1/4. Nah, di sini kita kuadratkan terlebih dahulu agar memudahkan untuk penyelesaian soal ini. Sehingga V2 kuadratnya yaitu 81V1 kuadrat dibagi dengan 16. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus untuk azas Bernoulli.
Di mana rumus dari azas Bernoulli itu P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, tadi telah diketahui bahwa P1 dikurang P2 yaitu 5.200 sama dengan setengah rho-nya yaitu rho air 1000 kg per meter kubik dikali dengan V2 kuadratnya yaitu 81 V1 kuadrat per 16 dikurang dengan V1 kuadrat yang ditanya. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus angka-angkanya didapatkan V1 kuadratnya yaitu 2,56 meter per sekon. Karena masih dalam bentuk kuadrat maka kita akarkan untuk mencari V1-nya. Sehingga akar dari 2,56 meter per sekon yaitu 1,6 meter per sekon. Sehingga kecepatannya pada pipa besar yaitu 1,6 meter per sekon. Nah, baiklah Nanda Ibu, itulah pembahasan mengenai materi kita yaitu tentang persamaan Bernoulli. Nah, jadi Ibu harapkan Ananda Ibu dapat memahami video ini dengan baik. Dan untuk melihat sampai mana pemahaman Ananda Ibu mengenai materi kita pada pagi hari ini, silakan nanti kerjakan LKPD yang Ibu berikan dan nanti dikumpul dan dikirim ke Google Classroom. Baiklah Nanda, jika ada pertanyaan mengenai materi ini silahkan diskusikan di grup WA. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah.